Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga pada kita semua sampai saat ini. Yang terhormat Ibu Perina Melisianti, SSMPD, selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Yang terhormat penyaji proposal pada presentasi kali ini yaitu ada Saudari Marcella, Salsabila, dan Naila. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi proposal penelitian kelompok saya yang berjudul Analisis Struktur Teks Berita Gempa Cianjur pada Media Daring, cnnindonesia.com, dan pemanfaatannya sebagai bahan ajar teks berita tingkat SMP. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 yang berbasis teks, berita merupakan salah satu materi yang diajarkan oleh guru pada saat ini di sekolah. Struktur berita yang digunakan oleh media massa yaitu piramida terbalik merupakan berita yang disusun berdasarkan dari yang terpenting sampai yang tidak terlalu penting. Terdiri dari headline, deadline, lead, dan body. Selanjutnya pada penelitian ini, penelitian memfokuskan penelitian dengan mengangkat berita mengenai gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Gempa yang terjadi sebesar 5,6 magnitude mengguncang kota Cianjur pada Senin 21 November 2022 pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu pentingnya berita sebagai salah satu sumber informasi masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada berita kini berkembang tidak hanya media cetak dan media elektronik, tetapi juga media daring. Yang ketiga ada saat ini masyarakat dipermudahkan dalam mengakses berita dengan menggunakan media daring. Yang keempat ada media massa memiliki karakteristik yang berbeda seperti dalam struktur maupun kebahasaan yang digunakan. Yang kelima ada perkembangan berita yang kini disajikan dalam bentuk media daring harus semakin ditingkatkan penggunaannya sebagai bahan ajar pembelajaran teks Indonesia. Selanjutnya bagian C ada pembatasan masalah. Dalam penelitian ini ada 2 pembatasan masalah. Yang pertama ada struktur teks berita gempa Cianjur pada cnnindonesia.com. Yang kedua ada pemanfaatan struktur teks berita gempa Cianjur pada cnnindonesia.com sebagai bahan ajar pembelajaran teks berita tingkat SMP. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah terbagi menjadi 2 di penelitian kali ini. Yang pertama ada bagaimana struktur teks berita gempa Cianjur pada cnnindonesia.com. Yang kedua ada bagaimana pemanfaatan struktur teks berita gempa Cianjur pada cnnindonesia.com sebagai bahan ajar pembelajaran teks berita tingkat SMP. Untuk materi selanjutnya dipersilakan kepada saudari yang akan mempresentasikan, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yang pertama untuk mengetahui struktur teks berita gempa Cianjur pada cnnindonesia.com. Kedua, untuk mengetahui pemanfaatan struktur teks berita Cianjur pada cnnindonesia.com sebagai bahan ajar pembelajaran teks berita tingkat SMP. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian kami yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terkait penelitian analisis wacana khususnya teks berita. Kemudian manfaat praktis pada penelitian ini ada manfaat bagi guru, yaitu hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai bahan ajar pembelajaran teks berita sesuai dengan tujuan dan silabus pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya ada manfaat bagi peserta didik. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peserta didik sebagai sumber referensi belajar terkait dengan pembelajaran teks berita. Kemudian manfaat bagi peneliti. Penelitian ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian ada manfaat bagi peneliti lain. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian dengan tema serupa, yaitu terkait teks berita. Kemudian ada penjelasan istilah. Yang pertama ada analisis struktur merupakan proses menganalisis dan menentukan pada struktur teks berita yang berperan dalam memperkuat jenis-jenis teks. Dua, teks berita merupakan rangkuman informasi dan dikemas menjadi suatu teks berita yang sering ditemui di media-media online, surat kabar, hingga majalah. Berita gempa bumi di Cianjur pada web CNN Indonesia merupakan berita seputar gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada tanggal 21 November 2022. Kemudian yang ketiga, bahan ajar merupakan materi pelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan pada kurikulum yang digunakan guru dan siswa untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian memasuki bab 2 yaitu kajian pustaka. Ada tinjauan pustaka yang kami gunakan. Yang pertama ada teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi pernyataan keadaan dan fakta-fakta yang sedang berlangsung atau
pembicaraan yang tengah dibahas pada waktu-waktu tertentu. Teks merupakan sebuah kalimat yang memberikan penjelasan, ujaran, atau tulisan. Usman Dalam Mulyadi dalam Rosadi tahun 2002 halaman 4 juga menyampaikan bahwa struktur berita, yaitu piramida terbalik, merupakan teks berita yang disusun berdasarkan dari yang terpenting sampai yang tidak terlalu penting, terdiri dari headline, judul berita, deadline, tempat dan tanggal atau garis berita, lead, teras berita, dan body, tubuh berita. Kemudian ada unsur-unsur teks berita. Dalam teks berita ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Menurut Romli, dalam Cahyaningtyas tahun 2002, halaman 8, teks berita memiliki unsur berikut. What, apa mengenai peristiwa yang terjadi. Who, siapa yang terlibat di dalam peristiwa. Where, di mana tempat kejadian peristiwa. When, kapan waktu peristiwa itu terjadi. Why, kenapa, mengapa peristiwa itu terjadi. How, bagaimana proses terjadinya peristiwa. Kemudian ada unsur kebahasaan berita. Yang pertama, bahasa baku dan bahasa tidak baku. Yang kedua, kata kerja mental. Yang ketiga, kata keterangan waktu. Dan yang keempat, selanjutnya adalah deskripsi dari CNN Indonesia. Profil dari CNN Indonesia ini, CNN Indonesia adalah sebuah jaringan televisi berita digital gratis dan bayar transmisi IndiHome, TV, live streaming, saluran digital terestrial di beberapa wilayah di Indonesia dan melalui Trans TV dan Trans 7 secara analog maupun digital, serta situs berita milik Transmedia dengan mengambil lisensi nama CNN dari Warner Bros. Saluran ini disiarkan pertama kalinya pada Senin, 17 Agustus 2015. Peluncuran utamanya berlangsung sejak 15 Desember 2015 dalam rangka memperingati ulang tahun Transmedia yang ke-14. Kemudian ada bahan ajar. Dalam KBBI Daring tahun 2022, bahan dimaknai sebagai bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis, digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar didefinisikan sebagai alat yang membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Bahan ajar berisi kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dari materi pembelajaran. Pada intinya, bahan ajar berisi pengetahuan, nilai, sikap, perilaku, dan keterampilan mengenai pesan, gambaran, seperti fakta terkait pokok bahasan sesuai arah keberhasilan tujuan pembelajaran. Prastowo dalam Karim tahun 2021 halaman 32 kemudian menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah dalam penyusunan handout, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kurikulum. Kemudian menentukan judul handout sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pokok. Kemudian mengumpulkan berbagai referensi yang akan digunakan sebagai bahan penulis handout. Selanjutnya menggunakan kalimat yang efektif, membaca dan mengevaluasi kembali hasil penulisan, memperbaiki handout apabila ada yang salah, dan menambahkan materi jika ada yang kurang. Kemudian menggunakan berbagai sumber referensi agar isi handout semakin kaya dan beragam. Pemilihan handout sebagai bahan ajar ditilik dari fungsinya terhadap kelangsungan pembelajaran. Bahan ajar handout yang akan disusun sesuai dengan kompetensi dasar pada materi teks berita di kelas 8 semester ganjil sebagai berikut. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kebahasan teks berita, mengembangkan dan memotivasi yang didengar dan dibaca berita. Dengan materi pembelajarannya yaitu struktur teks berita, yang di dalamnya ada kepala berita, lead, tubuh berita, ekor berita, kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian kompetensi dasar 4.2, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinestik. Dengan materi pembelajarannya yaitu berita, bahasa baku dan tidak baku. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Salsabila Nadifa atas presentasi proposal penelitiannya. Dipersilakan kepada Saudari Naila untuk mempresentasikan hasil proposal penelitiannya. Dipersilakan kepada. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran penelitian dalam bentuk bagan kerangka berpikir, yaitu peserta didik kurang memanfaatkan situs media daring untuk membaca berita gempa bumi Cianjur. Lalu, teks berita gempa Cianjur pada media daring CNN Indonesia. Lalu, analisis data yang dipakai berupa struktur teks berita terdiri dari headline, deadline, lead, dan body. Dari hasil analisis ini menghasilkan bahan ajar yaitu handout, struktur teks berita berdasarkan KD 3.2. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan relevan, yaitu pendekatan terdahulu yang dilakukan oleh Rosadi dan kawan-kawan tahun 2022 dan Paika tahun 2017, yaitu ada penelitian berjudul Analisis Struktur Berita COVID-19 pada kompas.com dan tempo.com edisi Mei 2021 dan rekomendasinya sebagai bahan ajar media teks berita pada siswa SMP yang dilakukan oleh Rosadi dan kawan-kawan tahun 2022.
menghasilkan kesimpulan analisis dengan melakukan perbandingan antara kedua media massa online kompas.com dan tempo.com. Pada penulisan teks berita terlihat perbedaannya pada penggunaan struktur teks berita. Peneliti memiliki kesamaan dengan peneliti ini, yaitu pada teks berita yang menjadi materi ajar dalam materi pembelajaran dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu siswa SMP kelas 8. Adapun perbedaan antara peneliti Rosadi dan kawan-kawan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian yang digunakan melakukan analisis dengan menggunakan dua media massa yaitu kompas.com dan tempo.com. Untuk perbandingan pada struktur teks berita yang disajikan, sementara satu media daring untuk menganalisis dan mencari struktur pada teks berita. Penelitian yang berjudul analisis wacana terhadap teks berita perubahan HTI pada media online liputan.com, penelitian Mei sampai Juli tahun 2017 yang dilakukan oleh PAIKA 2017. Dari hasil penelitian tersebut, peran media online dalam masyarakat sebagai sarana pemberi informasi untuk menciptakan opini publik dalam lingkungan sosial. Perbedaan penelitian PAIKA dengan penelitian ini adalah pada aspek pengajian dan teori yang digunakan, sedangkan persamaannya terletak pada analisis yang terdapat pada suatu teks berita yang diterbitkan oleh media massa daring. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan memberikan pemaknaan terhadap kondisi naturalistik dengan memandang penting terhadap subjek yang diteliti. Teks berita tentang gempa Cianjur pada cnnindonesia.com menjadi subjek yang dipandang penting oleh peneliti karena untuk mengetahui struktur teks berita tentang gempa Cianjur pada cnn.com dan pemaknaan pemanfaatannya sebagai materi ajar pembelajaran teks berita tingkat SMP. Lalu yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan struktur teks berita tentang gempa Cianjur pada cnnindonesia.com dan pemanfaatannya sebagai materi ajar pembelajaran teks berita tingkat SMP. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Naila Lutfiazahra atas presentasi yang telah disampaikan. Mari kita selanjutnya dengarkan presentasi proposal penelitian dari Marcella Nurokidin. Untuk Marcella dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek penelitian. Jadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah berita tentang gempa bumi di Cianjur pada situs berita cnnindonesia.com edisi Desember 2022. Nah, sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu analisis pada struktur berita tentang gempa Cianjur pada cnnindonesia.com serta pemanfaatannya sebagai materi ajar dalam pembelajaran teks berita tingkat SMP. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik simak catat. Untuk teknik kepustakaan sendiri ini digunakan untuk mencari sumber referensi baik dari buku, jurnal, maupun sumber referensi lain demi kebutuhan data-data dalam penelitian. Selanjutnya, untuk teknik simak catat, kami gunakan untuk memahami setiap referensi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik simak dilakukan dengan membaca artikel, berita, dan buku-buku atau jurnal referensi, sedangkan teknik catat kami gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting berupa data yang dibutuhkan sebagai bahan-bahan penelitian. Selanjutnya kita masuk ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berdasarkan pada struktur berita menurut Musman yang menjelaskan bahwa struktur berita terdiri atas headline atau judul, deadline atau tempat dan tanggal atau baris berita, lead, teras berita, dan body atau tubuh berita. Selanjutnya, dalam instrumen penelitian juga berdasarkan pada materi ajar, teks berita pada siswa tingkat sekolah menengah pertama, kelas 8, kurikulum 2013. Selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Jadi teknik ini terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu reduction atau reduksi data, kedua ada display data atau penyajian data, dan yang ketiga ada conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Baik, untuk slide selanjutnya, kita masuk ke susunan tim penelitian dan pembagian tugas. Jadi dalam kelompok kami itu terdiri atas 4 orang yang semuanya memiliki keseluruhan tugas yang sama. Jadi yang pertama itu ada persiapan penelitian, kemudian ada pengumpulan data, setelah itu ada analisis data dan pembuatan laporan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Marcella atas presentasi untuk proposalnya. Dan baik, karena materi sudah disampaikan oleh semua anggota kelompok, maka presentasi sudah selesai. Terima kasih untuk para penyaji materi atas materi yang telah disampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.